Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Audi James Tololiu dalam program God is Good pagi hari ini. Puji Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Saya percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang kita dapat nikmati, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 April tahun 2022, narasumber kita yang tentunya sudah siap untuk dapat memberkati pemirsa yang dikasih Tuhan, Pendeta Fikson Moniung dari Bogor, Jawa Barat, akan memberkati pemirsa yang ada di mana saja berada. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kami coba untuk dapat menghubungkan dengan narasumber, tetapi biarlah kita memastikan bahwa hidup kita ini terus terkoneksi dengan sumber di atas segalanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya sedang menunggu untuk dapat terkoneksi di pagi hari ini dengan narasumber kita yang tentunya sudah siap untuk dapat memberkati kita tepat jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat dengan situasi keadaan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Masih kita bergumul tentunya dengan pandemi COVID-19, tetapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan bisa melewati semuanya, dan Tuhan menolong kita sampai saat ini. Ebenezer, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semuanya ya, sahabat-sahabat Facebook, dan menyatakan kemuliaannya kepada kita semua yang tentunya percaya dan berharap bersandar kepada Tuhan, sehingga sampai saat ini Tuhan izinkan kita boleh ada sebagaimana kita ada dengan varian Omikron, tetapi puji Tuhan sudah semakin melandai dan Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita semua yang ada, pemirsa dimanapun berada bersama dengan Tuhan, pasti kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Apapun yang kita hadapi, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekalipun kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi akan berbagai pergumulan yang kita hadapi ya, tetapi sekali lagi tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua, sahabat-sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, yang betul-betul berharap, percaya kepada pertolongan Tuhan. Kami coba menghubungkan saat ini dengan narasumber kita ya, Bapak Pendeta Fikson Moniung dari Bogor, Jawa Barat ya. Puji Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan tolong semuanya, semua dapat berjalan dalam kehendak dan rencana daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dan yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu menghampiri Engkau, menghampiri takhta yang kudus. Oleh karena itu ya Bapa, ampunkan kami, ampunkan segala kesalahan kami. Layakkan kami, basuh kami dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau. Di pagi hari ini betapa rindunya kami, seperti rusa yang rindu akan air, aliran air sungai. Demikian juga dengan jiwa kami merindukan Engkau lewat kebenaran firman yang Tuhan kami boleh dengarkan di pagi hari ini. Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang coba mengganggu, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tengking, kami tolak itu. Darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau biarlah firman Allah menjadi bagian di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, hambanya Pendeta Fikson Melki Moniung sudah memonitor saat ini. Ya, puji Tuhan, saya akan menghubungkan saat ini ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji pemirsa, saya percaya kita semua yang ada di pagi hari ini telah mempersiapkan ya diri kita untuk dengarkan firman Allah. Puji Tuhan, ya sudah terhubung, haleluya, dengan Haleluya. hambanya ya, Pendeta Victor Melki Moniung dari Bogor, Jawa Barat. Ya, puji Tuhan, saya monitor suara sudah terdengar, suara saya terdengar. Ya, sudah dalam posisi begitu saja, ya. Ya, sudah. Oke. Ya, saya sudah. Oke. Mungkin mengatur lagi posisi yang terbaik, tapi sudah bagus ya. Oke. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Ya, terima kasih bagi pemirsa yang sudah dapat bergabung pada pagi hari ini ya. Di Pendeta Sofi Calon Koba, Ibu Pendeta Mika Ombeng dari Tangerang, Banten, dan juga Ibu Pendeta Novita Lengke, istri saya, dan juga ada beberapa yang akan bergabung pada saat ini. Oke, kita akan awali dengan doa. Saya sudah berdoa tadi. Nanti narasumber akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Silakan, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya, Iya, Om James? puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Haleluya. di dalam surga, di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama kami Yesus. sangat bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan dan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Amin. buat kesempatan pagi hari ini kami boleh ada, semua karena Yesus. anugerah Tuhan di dalam kehidupan Amin. kami. Dan kami percaya Tuhan, nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami di hari yang baru, Tuhan percayakan kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu terima Haleluya. kasih buat kesempatan pagi hari ini di acara God is Good pada pagi hari ini. Hambamu berterima kasih kepada Tuhan boleh bergabung dan kami percaya firman Tuhan yang kau percayakan bagi kami untuk kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu menjadi semangat baru bagi kami untuk Amin. hidup Amin. benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, Menjadi haleluya. alat kepunyaan Tuhan yang mau hidup benar dan mau hidup tulus di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat Amin. pagi hari ini kami buka Puji hati Tuhan. kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Tuhan sehingga firman Tuhan memberkati kami semua. Kami naikkan doa kami, syukur kami kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Wow, puji Tuhan. Kita sudah mengawali dengan doa ya. Saya percaya Tuhan akan tuntun akan uh, pelayanan God is Good. Jadi bukan hanya kita menjadi penonton, tetapi firman yang kita dapatkan itu dapat menuntun akan kehidupan kita ya, bukan satu keharusan tetapi satu kehausan di dalam kebenaran firman Allah. Ya, puji Tuhan. Silakan Amin. narasumber akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena baru pertama kali ini tampil di dalam program Gadis Good, dan silakan memperkenalkan diri secara singkat kepada pemirsa dan terus akan sampaikan atau bagikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, silakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta James Tololiu yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pagi hari ini. Dan perkenalan singkat, saya Pendeta Fikson Melki Moniung, pelayanan di GPDI Miracle Mekarwangi Bogor, Jawa Barat. Dan istri Pendeta Wilani Siska Lasmaida Boru Manurung. Nanti sebentar malam ada di apa ya? Good news. Pelayanan dari Ibu Novita Novita Tololi Lengke sebentar ya. Jadi dan Tuhan percayakan bagi kami 3 orang anak, 2 wanita dan 1 pria. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itu perkenalan singkat dari narasumber yang tentunya dipercayakan Tuhan ya, melayani di GPDI Miracle Bogor, Jawa Barat.
dan puji Tuhan, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Ibu Pendeta Jacqueline Lumentau Willing yang sudah bergabung pada saat ini ya. Puji Tuhan, silakan narasumber kita membagikan firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Eh, Pemirsa God is good yang diberkati oleh Tuhan, tentunya pagi hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, hari yang dipercayakan oleh Tuhan bagi Amin. kita. Dan pesan Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita share bersama-sama dengan pemirsa God is good. Nah, mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19, satu ayat saja kita akan lihat pada pagi hari ini. Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19. Ya, Roma pasal 14 ayat yang ke-19 saya baca bagi kita semua. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin, firman Tuhan ya. Amin, amin, amin. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, tema kebenaran firman Tuhan di program acara God is Good pagi hari ini saya kasih tema persatuan. Amin. Ya, persatuan. Ya. Kenapa pentingnya persatuan hari-hari ini gereja Tuhan, khususnya gereja Pantekosta di Indonesia, saya bernaung. Ya, kita punya pengakuan iman yang luar biasa, kita harus pegang baik-baik dalam pengakuan iman gereja Pantekosta di Indonesia bahwa firman Tuhan itu adalah firman Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan selanjutnya dia berkata bahwa Alkitab itu diilhamkan dan ditulis supaya bisa mengajar, mendidik, bahkan menyatakan kesalahan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bahas dan kita akan belajar bersama-sama bahwa pentingnya persatuan bagi gereja Tuhan. Pentingnya persatuan bagi anak-anak Tuhan. Betapa pentingnya persatuan supaya tubuh gereja Tuhan itu berdiri kokoh di dalam Tuhan tentunya. Kadangkala hari-hari ini kalau kita baca dari pembacaan Alkitab firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jangan Memberi Batu Sandungan. Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, kita baca pada keseluruhan teks kebenaran firman Tuhan, bahwa kadangkala cuman gara-gara soal makanan saja, kita bisa jadi terpecah belah. Tapi pagi hari ini Tuhan mau berbicara bahwa satu hal yang luar biasa supaya Tuhan memberkati kehidupan saya dan saudara adalah bersatu. Bahkan Indonesia sendiri adalah dia punya kata-kata yang membangun spirit dari bangsa Indonesia, bersatu kita akan teguh. Amin. Sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bahwa persatuan itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kalau kita lihat persatuan menurut Alkitab, kalau kita hubungkan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, persatuan menurut Alkitab di sini adalah, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Firman Tuhan menganjurkan kita, arti dari persatuan itu adalah erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, kadangkala kehidupan kita hanya diombang-ambingkan kalau kita baca di teks Roma pasalnya yang ke-14. Kadangkala kita cuma digoyahkan dengan situasi karena kita mencari sesuatu yang mengenyangkan perut kita, sehingga kita melupakan yang mempersatukan kita adalah kasih Kristus. Kadangkala hilang. Tidak adanya saling mengasihi di sana, tidak adanya erat bersatu di dalamnya, tidak adanya sehati sepikir di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini,
Tuhan rindu kita adanya kesatuan supaya berkat Tuhan terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan rindu kita bersatu supaya rencana Tuhan atas kehidupan saya dan saudara itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Karena berbicara soal makanan itu hal lahiriah kita. Tapi berbicara masalah surga adalah berbicara tentang apa yang menjadi perintah Tuhan atas hidup saya dan saudara. Kembali kepada firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yang harusnya menjadi makanan pokok kita itu adalah firman. Bukan Amin. makanan secara lahiriah kita. Ya. Makanan pokok kita adalah firman Tuhan. Untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita, supaya kita benar-benar fokus kepada Tuhan, fokus kepada panggilan Tuhan, fokus kepada firman yang menjadi asupan kerohanian kita. Bukan berarti saya bilang kita tidak butuh makanan, tetapi yang paling terpenting adalah makanan rohani kita. Kalau asupan rohani kita baik dan benar, maka makanan jasmani kata firman Tuhan itu yang dicari oleh orang-orang dunia. Tuhan akan tambahkan bagi kita dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah, maka berkat itu akan mengejar kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita cari dahulu kebenaran Allah, firman Allah, kerajaan Allah, maka semua yang dicari orang dunia itu akan mengejar kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Nah, pada pagi hari ini ada 3 ciri-ciri dalam persatuan jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Hari-hari ini yang harusnya kita butuhkan adalah unity atau persatuan, kesatuan dari gereja Tuhan. Bukan saling menjelekan, saling menyalahkan, saling cari kesalahan dan lain sebagainya. Baru-baru ini kita boleh melihat suatu acara besar bagi gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia. Mubes boleh berjalan, itu semua karena Tuhan, saya yakin dan saya percaya. Dan Tuhan sudah boleh kasih pemimpin yang luar biasa bagi kita. Siapa yang terpilih itu saya percaya itu dari Tuhan. Dan kita yang sebagai anggota, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bukannya saling mencari kesalahan atau membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Fokus saja kita melayani Tuhan. Saya punya slogan yang berkata bahwa siapapun yang terpilih tetap kita gembala. Siapapun yang terpilih tetap kita gereja Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, jangan cari, jangan korek kesalahan, jangan begini. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ranahnya kita ya udah melayani Tuhan saja. Nggak usah pikirkan yang lain-lain. Oleh sebab itu, Tuhan mau gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, majelis, semuanya kita harus punya 3 ciri ini. Ciri-ciri persatuan di dalam jemaat. Ada 3 hal pada pagi hari ini kita bahas bersama-sama. Yang pertama, seperti yang ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, sehati sepikir. Yang kedua, satu tubuh atau saling membangun. Dan yang ketiga, saling menasehati dan hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama kita akan bahas sehati sepikir. Coba kita hubungkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Sehati sepikir. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Yang saya bawa ke atas adalah kalimat terakhir dalam ayat ini adalah janganlah menganggap dirimu pandai. Kadangkala dalam kehidupan kita, orang percaya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hilangnya ciri khas dari gereja Tuhan yang membawa satu persatuan, yang membawa unity itu ke dalam hidup kita dan gereja Tuhan, adanya adalah
menganggap diri kita lebih dari orang lain, menganggap kita lebih pandai, lebih pinter dari orang lain. Jadi apapun kata orang, itu biasa saja. Saya lebih pintar dari dia. Hilangnya rasa kata sehati dan sepikir dalam gereja Tuhan, umat Tuhan, salah satunya adalah menganggap diri kita yang lebih pintar dari orang lain. Kenapa Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini? Supaya kehidupan kita mengekang diri kita, mengekang ego kita, supaya adanya persatuan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Jangan menganggap diri kita lebih pintar, lebih pandai. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi, kepandaian, kepintaran, kesuksesan, ketenaran, itu anugerah Tuhan saja. Amen. Bisa sekali Amen, waktu amen. Tuhan Ya. bisa ambil, Tuhan bisa cabut dari kita. Bahkan berkat yang kadangkala banyakkan kita berpikir bahwa iring Tuhan ada berkat, iring Tuhan ada mujizat, iring Tuhan ada kelepasan dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita dasari, ketemu dengan pribadi Tuhan itu nomor satu. Haleluya. Kalau kita cari Haleluya. mujizat, kalau kita cari pertolongan, kalau kita cari hal-hal yang supranatural yang Tuhan bisa kerjakan atas kehidupan kita, kadang-kala kita bisa kecewa. Saya sakit contohnya. Saya mau datang kepada Tuhan cari kesembuhan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan kita tidak temukan, buat apa? Yang paling penting perjumpaan dengan Tuhan itu baru top. Jadi kenapa kadangkala rasa diri ini paling pinter, paling pandai, lebih dari orang lain, itu kadangkala membuat kita tidak sehati sepikir. Apalagi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, gereja kita pun akan menghadapi namanya musda. Ya kan? Namanya musda pasti, aduh, cuma 5 tahun sekali jangan buat hati kita gundah gulana. Cuma 5 tahun sekali jangan membuat kehidupan kita, aduh kita lebih pandai, kita lebih pintar. Bukan begitu. Fokusnya kita aja dipanggil Tuhan adalah untuk Amen. melayani saja. Melayani. Kan semuanya sudah diatur. Strukturnya sudah diatur, caranya sudah diatur, ya. Jadi jangan menganggap contohnya si A lebih bagus, si B lebih bagus. Kalau saya belajar dari bapak-bapak gereja, opa-opa kita dulu, kalau mau memilih seorang pimpinan, mereka lebih lagi datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, sehati mereka, bergandengan tangan. Siapa yang terpilih itu dari Tuhan, karena ada doa, ada persatuan. Tapi sekarang beda jauh, Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kadangkala ya si A, si B, si C dan lain sebagainya sudah bukan membangun tapi saling menjatuhkan. Ingat baik bahwa hari-hari ini integritas kita hamba Tuhan lagi diuji. Apalagi sekarang sudah ada media sosial. Ya, orang dunia bisa melihat katanya pendeta. Sampai ada satu kalimat saya baca di satu artikel, pendeta juga bukan hamba Tuhan. Jadi saya tertusuk hati saya, iya juga, kadangkala kita harus berkaca dari media sosial. Kadangkala jangan sampai kita saling menjatuhkan, apalagi ini media sosial, banyak orang yang melihat. Jadi kredibilitas sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan itu dipertaruhkan. Mau kemana kita? Ya, harusnya kita kembali kepada firman bahwa bagaimana kita mau bersatu, kita harus sehati dan sepikir. Amen. Ya, sama suami istri pun bagaimana mereka mau berjalan jadi satu, kalau mereka tidak ada kata sehati sepikir, maka tidak akan berjalan sehati, tidak mau berjalan satu arah. Yang ada saling menyalahkan, saling iri hati dan lain sebagainya, membuat suami istri tidak ada dalam satu jalan yang menuju kepada persatuan. Ya, saya mau bersaksi sedikit, saudara. Saya menikah tahun 2010, bulan Oktober. Dan ini bagi saya itu suatu hal yang membuat saya semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi kami itu menikah tahun 2010. Istri saya punya doa, Tuhan, saya mau dapat seorang laki-laki, tentunya dong. Saya mau dapat seorang laki-laki, 1, gembala, 2, punya tempat pelayanan, dan 3, dana resepsi. Ya.
Sedangkan saya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya orang yang baru datang dari Manado, ya tahu jalan tidak. Orang Manado bilang bisa talulu kita kalau berjalan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, calon istri saya waktu itu ya, dia datang dari Pamulang, naik motor sampai ke Bogor. Ya, bayangkan tuh seorang perempuan yang harus datang ke Bogor. Ya, dia datang dan ketemu dengan saya, wah bro, dari saya bilang ini orang ini apa ini? Jadi agak ilfil sedikit saya pertama ketemu dengan istri saya. Tapi dia minta sama Tuhan waktu kita ketemu, dia bilang saya punya doa sama Tuhan waktu doa 10 hari 10 malam pencurahan Roh Kudus. Hari yang ke-8 itu dia minta sama Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya dapat seorang laki-laki dia gembala. Yang kedua punya gembala, punya tempat pelayanan tentunya. Yang ketiga, dana resepsinya Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tahun 2010 kami menikah, saya cuma punya modal 5 juta. Bayangkan 5 juta nikah di kota Jakarta, di Jabodetabek ini. 5 juta, orang Manado bilang cuma beli gula-gula. Ya, ini mau nikahin anak orang cuma bawa 5 juta. Tapi karena saya dan istri saya itu sehati dalam doanya, dan saya buktikan bahwa saya seorang gembala, saya harus ambil surat. Saya ambil surat tanggal 17 Agustus 2010. Jadi merdeka bangsa kita, merdeka juga buat hati saya. Ya, saya dapat surat tugas dari wilayah waktu itu tanggal 17 Agustus. Pertemuan saya dan Ibu Gembala itu Juli. Ya, Agustus saya ambil surat. Saya buktikan bahwa saya gembala. Tempat pelayanan ada, sekolah minggu sudah ada. Ya, dan masalah ini yang ketiga, dana resepsi dari siapa? Nah, berjalan saja. Nah, karena ada kesehatian, sehati dan sepikir satu tujuan untuk melayani Tuhan, ya Tuhan izinkan ketika seiringnya waktu berjalan, deadline kalau nggak salah itu berapa waktu, dari Agustus sampai ke Oktober, ya kita jarang ketemu, dan sampai dari Agustus sampai Oktober saya masih bergumul dan berdoa, dana resepsi itu siapa yang harus tanggung. Nah, sedangkan orang tua biasa kan kalau di Manado orang tua cuma punya duit itu 5 juta. Aduh, pikir 7 keliling ini mau kemana ini? Ya. Akhirnya Tuhan bekerja lewat doa. Sama-sama berdoa, sama-sama sehati sepikir untuk apa? Kita mau jadi satu. Itu saja. Tidak ada yang merasa diri, oh saya yang paling mampu, saya tidak mampu. Tidak ada. Langsung aja berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan bekerja. Dan kami terima telepon dari hamba Tuhan, di mana tempat kami akan diberkati waktu itu. Dia bilang begini, saya nama panggilannya istri saya itu Melki. Kata gembala saya, Melki tinggal duduk dan tinggal menikmati. Wah, begitu luar biasanya Tuhan. Intinya apa? Ketika kita ada kesehatian, berkat Tuhan itu sudah tersedia. Ketika ada kesehatian, Tuhan sudah tahu kemampuan kita sampai di mana. Yang penting pertama sehati dulu. Amin. Sehati. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman istri saya waktu mau menikah, kami sudah kumpul keluarga dan saya bilang begini, keluarga kami dan keluarga istri saya bilang begini, kalau mau nikah itu enggak usah banyak-banyak. Dari keluarga Melki 20 kepala, dari keluarga Siska itu 20 kepala. Dan istri saya punya iman yang besar, dia bilang begini, oh Tuhan, kalau saya ulang tahun yang datang bisa sampai 700 orang, masa saya mau nikah sekali seumur hidup harus datang cuma 40 orang? Betapa dia berontak di hatinya. Dan kita berdua cuma bisa pegangan tangan dan bilang berdoa saja. Ya, namanya anak-anak kan dengar-dengar orang tua dulu toh. Jadi dengar-dengar orang tua ngobrol gini. Tapi ketika dapat di satu titik begini, wah, kita berdua langsung bersahati, kita bilang nggak bisa kalau cuma 40 orang. Terus terang dalam tanda kutip bahwa 5 juta ya oke cukup lah 40 orang. Tetapi istri saya berdoa dan bilang sama saya, enggak, saya nggak mau. Saya kalau ulang tahun aja 700 orang, minimal 300 orang bisa datang. Masa saya mau nikah sekali seumur hidup cuma 40 orang yang harus datang?
dan betapa besarnya iman kami berdua ketika sehati dan sepakat. Jadi, waktu itu Amin. semua kita Haleluya. tinggal duduk. Itu kemurahan Tuhan. Dan uang yang 5 juta yang dipercayakan untuk kami, ya udah, semua terpakai untuk keperluan keluarga. Nah, tapi untuk keperluan resepsi semuanya Tuhan cukupkan. Puji Tuhan. Tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi ketika kita sehati sepikir, Tuhan bekerja. Amin. Bagaimana kita Amin. mau memajukan suatu pelayanan kalau suami istri pun nggak ada sehati sepikir, nggak akan maju. Bagaimana gereja Tuhan akan bertumbuh berkembang kalau tidak ada Amin. persatuan? Nggak akan jadi. Iya. Semenjak tahun 2015, 2013 maaf, 2013 kami dipercayakan oleh Tuhan punya tempat ini. Jadi saya dan istri saya ketika saya pertama ada di tempat pelayanan kami, saya ngontrak. Terus kami melayani itu intens ketika sudah menikah itu 2011. Mulai ada ibadah minggu 2011 dan Maret 2011 itu pertama kali mengalami resolusi yang bukan cuma cukup besar. Saya percaya itu besar sekali buat kami yang berintisan. Ketika kami mengalami resolusi yang begitu besar, istri saya waktu itu istri saya hamil besar, anak pertama saya, makanya namanya Grace. Kenapa anak saya Grace itu? Karena itu anugerah Tuhan. Di masa hamilnya dia itu 5 bulan, dia itu mengalami resolusi yang begitu besar. Tapi ketika kami sehati sepikir bersama dengan Tuhan, ini punya Tuhan, bukan punya kami. Tuhan bela. Istri saya punya doa begini, Tuhan, saya punya Tuhan yang besar. Ya. Amin. 2 kali saya ngontrak saja. Tahun ketiga punya rumah. Tapi Tuhan jawab, di pertengahan tahun kedua, Tuhan izinkan tempat ini untuk kami beli. Dan itu Haleluya. kalau secara manusia nggak mungkin bisa. Karena ketika deadline dengan pembayaran waktu itu, 1 minggu pembayaran untuk pembayaran rumah ini, uang yang kami pegang itu cuma 19 juta. 19 juta dan kita taruh di atas gitar bersama dengan remaja pemuda berdoa. Kita angkat tangan, Tuhan, ini uangnya Tuhan. Kita mau beli tempat, kurang lebih masih, kalau mau bilang kurang, kalau kurang 100 ribu itu namanya kurang. Tapi yang kurang ini 50 juta. Kita bilang, Tuhan kurang 50 juta. Secara manusia tidak mampu. Secara manusia tidak mungkin. Tapi benar firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Disitulah ketika kami sehati, sepikir, berdoa bersama dengan jemaat Tuhan, pemuda waktu itu yang kami layani, Tuhan boleh buka cara yang luar biasa. Dan itu terjadi. 2013, Maret 2013, kalau mundur ke 2010, ada kurang lebih 3 atau 4 tahun kita berdoa, dan itu terjadi. Ya, tapi kita minta sama Tuhan 2 tahun untuk ngontrak. Benar, masuk tahun kedua, Tuhan kasih percayakan ini. Dan kenapa? Saya cuma minta sama rumah kontrakan itu, Bu, saya minta 1 bulan saja untuk saya bangun. Nambah 1 bulan saja, boleh tidak? Tidak dikasih, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi saya bukan masalah tidak dikasihnya. Ketika tidak dikasih saya bersyukur, Tuhan saya hebat. Saya sempat tidur di mana rumah masih tanah, karena memang rumah yang kami beli itu rumah yang sudah hancur. Atapnya itu sudah, yaitu beratapkan langit, masih kelihatan bintang-bintangnya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, kalau boleh jangan hujan 1 bulan. Tidak hujan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sampai rumah itu jadi. Dan itu terjadi bukti karena ada kesehatian. Ada sehati sepikir di dalam kehidupan kami, suami istri. Ketika itu terjadi, sehati sepikir membuat kami semakin diberkati. Bukan hanya tempat ini terbeli, sampai tanah huknya juga, karena tidak masuk akad kreditnya, terbeli juga. Dana pembangunannya Tuhan cukup, dan kami sekarang beribadah ya di tempat di mana saya berkhotbah saat ini adalah tempat ibadah di mana ini semua terjadi karena iman. Ya, terjadi karena ada kesehatian, ada kesepikiran, satu hati sepikir suami istri, dan terjadi.
Tahun 2015 ini langsung terbangun. Dan tahun 2019 apa 2020 lunas rumah ini. Rumah yang sebelah, maaf, kebeli lagi rumah yang sebelah. Dan kami cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kami hanya angkat tangan di dalam tangan Tuhan. Kami angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tuhan jadi pembela kami. Dan kalau sampai detik ini orang bilang kita sudah punya 3 rumah, saya bilang sebenarnya cuma 2 rumah. Rumah yang ini hook dan rumah yang sebelah kita beli lagi. Karena apa? Untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Karena saya berdoa sama Tuhan, ini jemaat so pesut. Orang Manado bilang pesut apa ya? Sempit. Sudah sempit. Tuhan, ini udah seperti pepes ini, udah jemaat duduk ini udah kadangkala ada yang berdiri. Saya bilang, Tuhan, lebarkanlah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan kasih. Dan itu semua karena ada satu, sehati sepikir. Kalau kita baca ayatnya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Sederhana dalam konteks apa? Hidup di dalam Tuhan. Bahkan Korintus bilang, tidak usah kita pikirkan, tidak usah kita lihat-lihat, tidak usah timbul dalam hati, Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi kesederhanaan kita gereja Tuhan, anak Tuhan, bukan sederhana tidak punya apa-apa, tapi kelihatannya sederhana, tapi Yesus ada di hidup kita. Haleluya. Amen. Yang kedua, satu tubuh atau saling membangun. Bagaimana mau ada kesehatian? Bagaimana kita mau dapat kesehatian yang sesungguhnya kalau yang kedua ini hilang? Tidak ada satu tubuh atau tidak ada saling membangun. Berpikir bahwa saya yang lebih hebat dari kamu. Kamu tidak bisa. Saya lebih pintar dari kamu. Kamu diam saja. Tidak bisa. Kesehatian itu penting untuk membuat kehidupan saya dan saudara satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh dalam Tuhan. Gereja Tuhan hari-hari ini bukannya saling menjatuhkan, tapi harus saling mendorong, saling membangun, saling mengarahkan hidup kita kepada satu tujuan, yaitu sorga yang kekal. Kalau hidup kita bersama dengan Tuhan, pasti ada satu tubuh atau saling membangun. Ayatnya di mana? Mari kita buka dalam Roma pasal 12, maaf. Roma 12, ayatnya yang ke-15. Roma pasal 12, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sekalipun banyak, tetapi kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Amen. Banyak di sini bukan berarti kita tidak bisa diatur. Tapi karena kita dipersatukan oleh karena Kristus, firman Tuhanlah yang mengatur kita. Itu bedanya kita anak Tuhan, gereja Tuhan. Amin. Kadangkala kita berbicara, ya banyak, susah sekali diatur. Tapi kita harus belajar dari seorang gembala. Amin. Satu jemaat, satu pikiran. 2 jemaat, 2 pikiran. 100 jemaat, 100 pikiran untuk gembala. Tapi semakin banyak jemaat yang digembalakan, semakin gemuk tuh gembala. Kenapa? Orang bilang banyak pikiran, semakin kurus. Tapi justru semakin banyak jemaat yang dipercayakan, semakin gede tuh gembala. Jadi kita bersyukur sampai hari ini, kita dipelihara oleh Tuhan, karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Kita dipelihara oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, karena adanya kata saling membangun di dalamnya. Satu tubuh. Kalau kita balik ke bagian yang pertama, kita tidak merasa kita yang lebih pintar. Justru kita mau sama-sama jadi satu tubuh di dalam Kristus. Itu membangun yang luar biasa. Makanya saya selalu, banyak teman saya orang-orang yang ya mau dibilang secara umur sudah tua, sudah matang, tapi jiwanya masih muda. Kenapa? Suka berteman dengan orang muda untuk mendidik orang muda itu menjadi satu, punya etika. 2, suka berdoa. 3, suka membangun. 4, melayani dengan ketulusan. Itu saja. Saya suka berteman dalam konteks tanda kutip, saya berteman dengan orang tua, tua secara umur, tapi muda secara pergaulan. Untuk apa? Mendidik saya sebagai seorang hamba Tuhan muda untuk
berperilaku yang baik, melayani dengan ketulusan, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Saya mau, Tuhan, terima kasih. Karena waktu saya perintisan tahun 2009 akhir masuk 2010, saya merintis itu, terus terang saya tidak punya teman, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tanya, Brur ada beras, Brur ada ongkos, Brur bagaimana kontrakan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sampai saya menikah, sampai saya punya tempat, dalam konteks teman yang selalu ada setiap waktu, ya. Ayo orang kumpul begini, belum ada, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belum ada waktu itu, ya. Mungkin ada persekutuan saya hadir, dan kadangkala di pikiran saya berpikir, aduh, saya hamba Tuhan muda, mau ngomong takut, mau bergaul takut, jadi rasanya kayak gimana gitu. Jadi tidak bisa untuk mengapresiasikan sesuatu yang ada di diri saya. Begini loh, saya waktu melayani pertama di Jawa Barat langsung dengar bahwa Jawa Barat itu Jawa berat katanya. Dan itu terjadi. Tapi ketika masuk tahun kedua, saya bilang Jawa Barat bukan Jawa berat, tapi Jawa berkat bagi saya. Dan disitulah Tuhan mulai memberkati kami. Kenapa? Satu tubuh, saling membangun. Saya mulai bangun relasi dengan orang-orang yang lebih senior di Jawa Barat. Untuk apa? Saling memberi motivasi buat kami, memberi semangat buat kami. Ketika melayani seperti apa, saya cari tahu trik-trik sukses di Jawa Barat seperti apa, ya. Memang banyak kali kadang-kala kita mendengar bahwa Jawa Barat itu jadi Jawa berat, itu terbukti karena banyak orang sampai berkata begini, enak kamu ngontrak cuma 2 kali, kita sampai 7 kali, 10 kali baru punya rumah. Dalam hati saya cuma bilang, siapa suruh lebih dulu lahir. Kenapa lebih dulu lahir? Karena artinya apa? Ya namanya melayani, setiap iman kita beda-beda. Ya karena saya dan istri saya sehati sepakat bilang, Tuhan kalau boleh 2 kali saja kami kontrakan. Karena apa? Bapinda itu susah, kasihan. Jadi cuma angkat cuma orang 2, mau panggil tamang belum ada tamang. Jadi ketika pindah ke sini pun kami pindah cuma keluarga. Ada kakak, ada orang tua, puji Tuhan waktu itu datang. Pindah. Sampai jadi. Jadi sekarang saya tidak mau, ketika saya punya sahabat, saya punya teman, saya tidak mau mereka mengalami sama seperti saya. Saya selalu tanya, gimana keadaan kalian? Apa yang menjadi persoalannya? Jadi saya mau itu menjadi satu motivator buat teman-teman yang merintis, bahwa memang pelayanan perintisan itu bagi orang yang awam baru pertama kali merintis itu berat. Tapi kalau dijalani itu nikmat bersama dengan Yesus. Intinya kan kita dipanggil untuk melayani. Di sekolah Alkitab udah tulis besar-besar, Anda dipanggil untuk melayani. Tapi kalau kita dipanggil cuma mau cari makan, berhenti pulang rumah, ya kan? Jadi kalau kita dipanggil untuk melayani, serahkan hidupmu sama Tuhan. Amen. Saya ingat lagu lama GPDI, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Wah, kalau membuang diri, siapa mau ambil? Terbuang. Jadi jangan balik ulang. Kalau sudah terbuang, Tuhan yang pelihara, ya. Kalau kita semua melayani sudah membuang diri dalam pekerjaan Tuhan, tidak usah pikir saya dulu bos, saya dulu ini orang ada. Kalau sudah mau melayani sama Tuhan, beri diri untuk Tuhan. Kalau saat ini kita tidak ada apa-apanya, masih ada satu apanya, ada Yesus di hidup kita. Amin. Jadi sekalipun orang bilang, ini pendeta kere, ini pendeta miskin, rumah kayak kandang ayam, tidak apa-apa. Yang penting kita masih ada Yesus di hati. Saya selalu tekankan kepada jemaat Tuhan GPD Miracle Mekarwangi Bogor, saya bilang begini, kita hidup bukan apa kata status orang, kita hidup bukan apa kata orang, tapi kita hidup karena ada firman di hidup kita. Amin. Jadi firman yang membuat kita hidup. Bukan orang bilang jelek ngana, sube ngana, orang nado bilang sube ngana. Itu bukan masalah, tapi yang paling terpenting firman Tuhan ada di hidup kita. Mari bangun gereja Tuhan, bangun pelayan-pelayan Tuhan di gereja lokal. Kita ada karena Tuhan, kita hidup karena firman. Bangun dalam satu kesehatian, satu tubuh di dalam
Kristus, mari kita bangun sama-sama anak Tuhan. Pemirsa, God is good yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa kita sama-sama anak Tuhan saling membangun satu sama yang lain. Untuk apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Bukan menjelekkan orang lain. Bukan sindir orang lain. Tapi kita hidup pandang Yesus saja. Lagu Gereja Pantekosta di Indonesia lama. Pandang terus kepadanya. Jangan menoleh, jalan terus. Kalau kita pandang Yesus, masalah hilang. Kalau kita pandang Yesus, persoalan ringan. Tapi kalau persoalan, masalah yang kita lihat, Yesusnya hilang. Saya selalu bilang kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang di mana tempat kami melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Saya bilang, saudara punya Alkitab. Saya analogikan atau saya gambarkan ini Alkitab ini, itu kacamata seperti Om James pakai. Ya, coba kalau ini Yesus, kita taruh di mata. Saudara, kita nggak akan bisa lihat sekeliling kita. Cuma siapa yang kita lihat? Yesusnya. Tapi kalau masalah yang kita taruh di mata kita, masalah persoalan yang kita lihat, Yesusnya hilang. Bagaimana kita mau lihat kuasa Yesus kalau Yesusnya hilang? Bagaimana kita mau lihat kuasa Tuhan yang besar bagi kita kalau Yesusnya, pribadi yang kita sembahnya hilang? Saya bilang, taruh Yesus sebagai kacamata hidup kita. Taruh Yesus di mata kita, supaya ketika kita bangun, Yesus yang kita lihat, Yesus yang nyata di hidup kita. Bukan persoalan, bangun pagi, sudah bangun pagi, bukannya bersyukur sama Tuhan, yang kita lihat apa? Aduh Tuhan, kontrakan sudah hari ini jatuh. Jadi yang utama yang kita omongkan, kekhawatiran kita. Yang seharusnya kita lihat, Yesusnya. Jadi gereja Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan, para pemirsa, God is good yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Pandanglah Yesus. Jangan pandang persoalanmu, jangan pandang masalahmu. Nggak usah lihat kiri kanan. Pandang saja Yesus. Yesus adalah bagian terindah di dalam kehidupan saya dan saudara. Nggak usah lihat yang lain, lihat Yesusnya saja. Karena Yesus itu luar biasa besar pertolongannya, luar biasa pribadinya untuk kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kita cari pribadinya Yesus, bukan mujizatnya Yesus, bukan kuasanya, tapi Yesusnya ada di kita, pasti otomatis kuasa, pasti otomatis mujizat, pasti otomatis pertolongan. Itu baru anak Tuhan, gereja Tuhan yang sekarang anak muda bilang terlove. Amin. Haleluya. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau yang kedua tadi satu tubuh atau saling membangun, yang ketiga sekarang saling menasehati dan hidup dalam damai sejahtera. Ya, menasehati dan harus ada damai sejahtera di hidup kita. Firman Tuhan berkata, damai sejahteraku, damai sejahtera Yesus, dia tinggalkan bagi saya dan saudara. Damai sejahtera Yesus, dia tinggalkan untuk saya dan saudara pemirsa. God is good yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika damai sejahtera Yesus memerintah atas hidup kita, tidak ada masalah yang jadi masalah untuk saya dan saudara. Karena apa? Ada damai sejahtera Yesus di hidup kita. Kita lihat ayatnya. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Jelas di sini firman Tuhan. Bersukacitalah dan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sempurna dalam hal apa? Sukacita dari sorga. Sempurna dalam hal apa? Saling memberi, saling mengasihi satu sama yang lain. Ya, sempurna dalam apa? Sejahteranya dari sorga. Amin. Kalau sejahteranya surga itu sempurna menguasai kita, ayat bagian terakhir dia bilang, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kalau
Damai sejahtera Allah menyertai kita, apapun yang kita putuskan pasti benar. Amin. Kalau damai sejahtera dari Allah itu menguasai kita, apapun yang kita kerjakan, kata firman Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, sama seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan pun yang lain berkata, ketika kita mengerjakan sesuatu, dijadikan Tuhan berhasil. Amin. Jadi Amin. anak Tuhan, gereja Tuhan, dasarilah hidup kekristenan kita. Supaya kita ada persatuan, maka kita harus saling menasihati dan hidup dalam damai sejahtera. Amen. Kalau, makanya kenapa pentingnya adanya fellowship antara orang tua, ya, senior dengan anak muda. Supaya satu, ada kesaksian. Kesaksian itu nasihat. Kesaksian itu apa? Mendorong kita supaya tidak lemah. Oh om, kita kasih yang masih kontrak. Hamba Tuhan tidak perlu pakai kasihan. Kita dipanggil oleh Tuhan melayani. Tidak usah pakai kata kasihan. Kita kasih yang masih perintisan. Merintis saja. Tidak usah pakai kata kasihan. Ya, hamba Tuhan itu harus buktikan bahwa hidup kita melayani Tuhan terpelihara oleh firman. Ya, terpelihara oleh damai sejahtera dari sorga. Terpelihara oleh kasih yang sempurna dari Tuhan. Jadi jangan bilang, kasihan kita mau bayar kontrak besok. Saya bicara bukan karena saya sudah punya tempat. Tidak, saya pun pernah mengalaminya. Kita mau minta apa-apa, tidak ada. Kita nggak bisa minta kemana-mana. Bahkan berapa kali saya minta ke organisasi nggak kasih. Saya mau kecewa sama organisasi? Tidak, bagi saya dipanggil Tuhan melayani. Organisasi payung gereja yang harus kita hormati dan kita hargai. Keputusan organisasi itu mutlak. Jadi jangan karena kita hamba Tuhan tidak dianggap oleh organisasi, kita mulai bilang, organisasi begini. Itu bukan masalah. Organisasi juga punya kekurangan. Tapi yang paling penting, kita melayani Tuhan. Haleluya. Mungkin kalau mau bilang sakit hati. Tapi saya tidak sakit hati. Kalau saya sakit hati, hilang berkat saya. Ya. Amin. Oleh karena saya membangun hati yang mau menerima nasihat, hati yang memiliki damai sejahtera, maka berkat itu mengalir. Jadi jangan bilang karena kita perintisan, saya minta dana kontrakan gak dikasih. Sudahlah, saya tidak mau bayar persepuluhan, saya tidak mau hadir di wilayah. Bagi saya, itu satu tindakan yang bodoh. Kenapa? Kita mengajar umat Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk apa? Setia beribadah kepada Tuhan, setia memberikan milik Tuhan, supaya kamu diberkati dari kita dulu sebagai hamba Tuhan. Jadi kenapa saya sampaikan firman Tuhan seperti ini? Saya tidak pernah sampaikan firman Tuhan apa yang saya tidak alami. Tidak bebas saya mau melayani, tidak bebas saya mau sampaikan firman Tuhan. Tapi karena itu sudah terjadi dalam hidup saya bebas, saya pelong. Mau bilang apa? Saya tidak dibantu oleh organisasi, apakah saya tidak setia? Dimanapun pertemuan wilayah saya ada. Dan sampai detik ini, oleh karena kemurahan Tuhan, puji Tuhan saya tidak pernah bolong bayar persepuluhan. Karena apa? Itu persepuluhan Tuhan bilang kan, ujilah aku. Kalau aku tidak akan mencurahkan berkat. Cuma di masalah persepuluhan Tuhan bilang ujilah aku tuh. Jadi kita harus belajar. Saya bilang sama anak Tuhan, jemaat Tuhan yang kami layani, Tuhan percayakan untuk kami layani. Saya bilang, ini persepuluhan bukan memperkaya gembala. Sekali lagi saya katakan, persepuluhan Anda bukan memperkayakan gembala, tapi membuktikan kesetiaan Anda kepada Tuhan. Wah, buktinya sampai detik ini. Kadangkala kalau firman Tuhan yang lain, ya kalau Tuhan berbicara masalah persepuluhan, tetap akan disampaikan. Karena apa? Saya setia. Jadi saya selalu bilang, saya selalu sisipkan, dan Tuhan, saya percaya itu dari Tuhan untuk sisipkan masalah persepuluhan. Bukan berarti jemaat nggak teratur bayar persepuluhan. Puji Tuhan, sampai detik ini jemaat Tuhan dari awal pelayanan kami, saya lihat pertumbuhan rohani mereka. Dari awal, dari tidak punya apa-apa, sampai punya apa-apa, karena mereka rajin bayar persepuluhan. Biasa, jadi mereka terbukti. Dari yang tidak memberi persepuluhan, sekarang udah memberi persepuluhan, lebih diberkati oleh Tuhan. Saya bilang bukan karena saya. Saya selalu bilang sama jemaat Tuhan itu kepercayaan, penghiburan bagi hamba Tuhan. Kalau datang beribadah itu penghiburan buat kami. Apalagi untuk Tuhan. Bukti kesetiaan kita. Bukti cinta kita kepada Tuhan.
Jadi mereka setia beribadah, setia berdoa, memberikan persepuluhan. Wow, luar biasa bagi saya. Saya Puji bilang Tuhan. persepuluhan itu, kalau mau dibilang pemirsa Ya. yang diberkati oleh Tuhan, mungkin enggak seberapa. Kalau mau dibandingkan orang yang punya gaji, ya, ya ini nggak mungkin mampu menghidupi kami hamba Tuhan. Saya bilang jemaat Tuhan, saya dan istri saya punya komitmen. Biarkan jemaat Tuhan yang hitung persembahan. Supaya mereka lihat, hidup nggak gembala dengan persembahan. Tidak. Terus terang saya dan ibu gembala tidak ambil persembahan yang ada di jemaat. Murni kami ambil persepuluhan untuk apa? Ya kami punya persepuluhan ke wilayah, ke MD. Saya bilang, suruh dorong hitung. Supaya apa? Listrik aja sudah cukup. Ya kan? Apalagi makan gembala. Bagi saya, ya itu saya enggak bisa maksakan pemirsa untuk, apalagi hamba-hamba Tuhan harus seperti pendeta Fikson di Bogor katanya. Nggak usah ambil itu persembahan ya. Kalau bagi saya ya udah, kalau mau ambil silakan. Kalau saya bilang sama ibu gembala sama istri saya bilang ya udah mereka aja yang hitung. Sedang kalaupun kita mau ambil, nggak akan menambahi. ya kadang-kala ketika mengambil keputusan seperti itu, kadang-kala kan ada tanda kutip, ada rasa khawatir. Tapi saya punya kebenaran firman Tuhan. Saya mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita hidup oleh karena firman. Kita hidup karena memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang kaya, Allah yang memperhatikan kita, dan Allah yang sanggup membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita lagi membangun. Waktu membangun pertama, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, siapkan semua. Apakah Tuhan tidak siapkan? Kalau Tuhan sudah tolong dari awal, pasti Tuhan akan selesaikan. Amin. Nah, Ya. sekarang pertanyaan besar, apakah berbanding sama dengan pernyataan saya? Mungkin secara manusia, saya boleh berkata, kok bisa berhenti begini pembangunannya Tuhan? Tapi bagi saya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, itu pembangunan punya Tuhan. Itu rumah-rumah Tuhan. Kalau Tuhan kasih berhenti, berarti Tuhan bilang stop dulu. Tapi sampai seandainya dalam tanda kutip, pahit-pahitnya saja kita ngomong sampai tuh besi-besi yang saya sudah rakit, tiang-tiang yang sudah berdiri, itu nanti roboh. Berarti Tuhan siapkan kontraktor yang terbesar yang bangun itu tinggal duduk. Amin. Amin. Saya punya iman yang besar, saya nggak mau pusing. Karena itu pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya ajar jemaat Tuhan lewat firman Tuhan untuk apa? Lihat apa yang Tuhan buat ketika kita kenal Yesus secara pribadi. Perjumpaan dengan Yesus mengubah kutuk jadi berkat. Perjumpaan dengan Yesus mengubah murka Allah menjadi anugerah. Haleluya. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, jelas saling menasihati. Kalau ada jemaat sudah mulai apa bahasa bakunya saya kurang mengerti, orang Manado bilang kurang tata ela mau bajalang. Nah, sudah jalannya kurang kayak gimana gitu ya. Sudah terseok-seok jalannya untuk mengiring Tuhan, dorong dia. Saya bilang jangan, kadang-kala kan kita rasa sungkan untuk menegur jemaat. Saya mau jemaat kaya, jemaat yang di bawah rata-rata, namanya firman. Saya nggak peduli, mau tersinggung bagus. Firman Tuhan bilang kalau nggak tersinggung dengar firman Tuhan berarti nggak mau jadi dewasa. Jadi ketika firman Tuhan membentuk itu, saya bilang, saya ajarkan ke jemaat Tuhan, kalau sambut tamu, ya sambut orang lama, ya orang lama tapi baru kali ini datang, jangan bilang, tumben datang, besok dia mau datang. Karena apa? Sambutan pertama itu menjadi gambar diri kita. Jangan nanti, ses, brur, tumben datang, besok dia mau datang. Saya bilang tak boleh begitu. Kita harus bilang, puji Tuhan, sehat ya. Haleluya. Amin. Dengan raut wajah kita saja sudah membangun imannya. Oh saya di GPDI Miracle, GPDI Om James Tololiu, Jati Asia, Philadelphia. Aduh, enak sekali di GPDI Philadelphia. Kalau datang, dia punya aser hebat, dia punya aser bagus sekali, sambutannya luar biasa, keren luar biasa. Saya bersyukur karena Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Firman yang membentuk kita. Jadi kita berjalan sesuai firman. Jangan berjalan sesuai ini. Pikiran kita. Ubah. Kita yang harus pikiran kita, otak kita ini diisi
oleh firman. Jangan otak ini yang dimasukkan ke firman, berubah. Jadi kalau firman ini diisi oleh otak ini diisi oleh firman, maka kita akan memperkatakan firman, dituntun oleh firman. Ya. Saling membangun, ayo brur, ayo ses. Saya suka sekali. Makanya bersyukur dapat tampil di God is Good ini supaya banyak orang yang lihat ini, oh ini kota itu pendeta Vision. Dengar baik-baik. Kita butuh motivasi dari senior-senior Jawa Barat. Brur, begini supaya hidupnya ini begini. Udah, saya suka sekali. Kenapa? Saya butuh itu. Karena butuh itu. Karena firman Tuhan sudah bilang hormatilah orang tua. Amin. Ya, Amin. apalagi itu senior-senior Jawa Barat. Saya junjung tinggi kehormatan senioritas. Karena apa? Saya belajar dari orang yang lebih dahulu melayani Tuhan supaya apa? Supaya saya pun sebagai yang muda, satu, ndak ceplas-ceplos mungkin, ndak galak-galak, ndak salah bergaul dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang saya harus belajar. Kayak Om James ini, ya kan, banyak memberi lewat acara-acara begini kan saya diberkati firman Tuhan dari good news ya, Ibu Novita ya, bukan Novita ya, Tante Novita. Jadi bersyukur saya selalu dengar banyak. Jadi supaya apa? Menambah sesuatu di dalam kehidupan kita yang harus kita munculkan ketika kita melayani Tuhan. Saya bangga sekali punya senior-senior di Jawa Barat yang ya mungkin kalau mungkin di daerah lain bilang aduh orang kasihan susah berkumpul karena jauh. Ya saya alami. Saya waktu praktek di daerah Kalimantan, saya alami, saya melayani penginjilan sampai ke pedalaman sana. Saya bilang, jauh sekali dari kota Balikpapan ke Samarinda aja sudah berapa jam, Samarinda sampai ke Hulu Mahakam berapa jam. Tapi itu membuktikan bahwa benar-benar dibangun di atas dasar firman. Jadi karena saya mungkin dalam tanda kutip praktek mungkin di pedalaman, jadi ketika makan sudah ada, kita melayani kok. Kita yang terjun melayani, jangan banding-bandingkan. Dulu kita kerja tiap bulan dapat berapa juta. Jangan bawa itu. Kita bawa firman saja. Haleluya. Jadi firman Tuhan memberikan kepastian bagi saya dan saudara pagi hari ini bahwa saling menasihati dan hidup dalam damai sejahtera. Menjadi kesimpulan firman Tuhan saya pada pagi hari ini ada di Mazmur 133. Ini sudah ayat hafalan mungkin buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi kesimpulan adalah Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Intinya, persatuan itu akan terjadi. Selain 3 hal yang kita pelajari tadi, sehati sepikir, satu tubuh saling membangun, dan yang ketiga saling menasehati dan hidup dalam damai sejahtera, tentunya yang paling penting adalah hidup rukun. Kata rukun di sini artinya sudah termasuk 3 hal tadi yang di atas. Supaya apa? Tujuan kita sorga. Tujuan kita bukan rumah ada 3. Tujuan kita bukan memiliki dunia. Tapi tujuan kita sorga yang kekal. Milikilah ciri khas dari anak Tuhan, gereja Tuhan yang mau bersatu. Dia harus memiliki kata sehati sepikir, sesama jemaat Tuhan, sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan, sesama gereja Tuhan. Satu tubuh. Kita punya satu tubuh di dalam Kristus untuk saling membangun. Dan yang ketiga, saling menasehati. Butuhnya nasihat untuk kita tetap bersatu. Dan paling penting, kita harus memiliki damai sejahtera. Kristus harus memerintah di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Buat kepercayaannya, terima kasih seluruh pemirsa yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Tetaplah bersatu di dalam Tuhan, karena persatuan membuat kita diberkati oleh Tuhan.
Persatuan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Persatuan membuat kita menjadi orang yang memiliki integritas yang kuat. Haleluya. Jadilah hamba Tuhan, jadilah gereja Tuhan yang mau bersatu bersama dengan Kristus. Haleluya, Ya. Tuhan berkati Om Haleluya. James. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya sangat diberkati dan pemirsa yang ada dengan komentar-komentar yang ada pada pagi hari ini untuk kita semuanya, bahwa apa yang disampaikan pada saat ini betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga ya persatuan yang ada di dalam hidup kita, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, ya, unity together. Jadi bersama-sama kita bersatu, dan kita lihat bahwa ketika kita bersatu maka ada satu kekuatan. Bahkan di Mazmur 133 katakan tadi, di sana Tuhan akan perintahkan berkat. Bayangkan kesatuan itu, berkat itu ada pada kita ketika kita bersatu. Wah, luar biasa sekali di pagi hari ini. Dan ada satu hal yang saya dapatkan ketika saya dengarkan firman, lalu Tuhan sampaikan kepada saya, coba tolong disampaikan apa yang ada ketika firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kita. Kita membangun persatuan. Ya, tadi sempat disinggung oleh narasumber bahwa narasumber sedang membangun, tetapi pembangunannya itu orang katakan mungkin berhenti, ya, sama seperti saya, seperti berhenti, tetapi ini tadi sudah dikatakan begini. Kalau kita berpikir dengan otak kita, ya, maka yang kita pikirkan adalah sesuatu yang bukan dengan firman. Tapi kalau kita berpikir, ya, kita taruh firman Tuhan dalam pikiran kita, maka firman itu yang menghidupkan pikiran kita. Jadi puji Tuhan, ya. Di dalam Alkitab ada, kalau kita baca kitab Mazmur, ada beberapa kata selah di situ. Ada kata selah. Selah itu artinya berhenti sebentar lalu renungkan. Jadi kadang-kala Tuhan izinkan kita berhenti untuk kita lihat saja kebenaran firman Tuhan, bahwa ada sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, bahwa semuanya karena Tuhan. Pekerjaan Tuhan pasti akan ditolong oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan pasti akan dibela oleh Tuhan. Maka nama Tuhan yang akan dipermuliakan di dalam hidup kita. Yang paling penting sudah disampaikan tadi. Mari sama-sama kita bersatu, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain, ya, saling menopang satu dengan yang lain. Maka kita akan melihat bahwa sesuatu pun terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih banyak, dan pagi hari ini nanti sebentar kita akan baca beberapa komentar dari narasumber dengan firman yang disampaikan. Tetapi kita sudah berada di penghujung acara ini, di mana kita berdoa. Tetap doa itu selalu kita naikkan kepada Tuhan, dan jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah nafas hidup kita. Kita berdoa untuk pemulihan bangsa kita. Ini luar biasa karena kita rasakan sendiri, ya. Saya merasakan bahwa ini kalau bukan Tuhan, bukan karena doa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, terjadi sesuatu di tengah bangsa kita seperti yang terjadi di bangsa-bangsa yang lain tentunya, dengan pandemi yang ada. Tapi kita berdoa dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, ya. Sekarang keadaan semakin melandai, tinggal pemulihan dari berbagai sektor akibat daripada pandemi COVID-19. Kita doakan Tuhan tolong, karena kita punya pemerintah, kita punya presiden, kita punya wakil presiden, dan seluruh aparat pemerintah. Kita doakan supaya mereka bersatu juga, ya. Ada satu kesatuan dengan keputusan, tentunya kebijakan yang mereka ambil ini sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Hanya lewat doa saja, karena mereka kan orang yang tidak mengenal, tidak percaya sama Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, pemerintah juga adalah wakil daripada Allah, kita doakan supaya keputusan kebijakan mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Doakan organisasi gereja kita, para hamba Tuhan yang melayani, ada di kota, di desa, di pelosok, di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, bahkan yang menyaksikan akan program ini. Kita berdoa supaya semuanya dikuatkan oleh Tuhan, ya. Betul-betul firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang spirit rohani yang luar biasa yang terbangun di dalam setiap hidup kita. Doakan, ya, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Doakan organisasi
YPDI yang mempersiapkan diri setelah musyawarah besar akan mempersiapkan, ya, akan mengadakan musyawarah daerah atau musda di berbagai daerah yang ada, istimewa Jawa Barat. Kita berdoa, tadi sudah dikatakan Jawa Barat, Jawa Berat, tetapi kalau Amin. ada Tuhan di dalamnya, Jawa Barat akan menjadi berkat dan Tuhan punya nama Haleluya. dimuliakan. Kita doakan dan doakan program ini supaya program ini terus dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk pemberitaan Injil, karena saya percaya ada banyak sekali orang-orang yang membutuhkan firman. Ya, tadi kemarin saya diberkati dengan good news bahwa bukan sesuatu keharusan, ada sesuatu keharusan, tetapi satu kehausan daripada kebenaran firman yang perlu ada di dalam hidup kita, seperti rusa yang merindukan aliran air. Dan betapa rindunya banyak orang yang perlu, yang sangat, bahkan saya, bahkan juga narasumber tentunya mendapatkan kekuatan lewat firman Allah. Amin. Yes. Puji Tuhan ya, doakan dan nanti saya akan tutup di dalam doa berkat dan silakan narasumber berdoa dengan pokok doa yang ada. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita Haleluya. pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberkati, kami dipertemukan dalam live streaming ini Tuhan. Amin. Berkatilah kiranya kami semua diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Biarlah nama Tuhan semakin dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Amin. Pokok doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan Republik Indonesia, dari pusat, Tuhan tolong berkati, baik dari Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan berkati bersama dengan Bapak Amin, Tuhan tolong berkati, biarlah kiranya pemerintahan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong pemerintahan kami, biarlah kiranya mereka mempunyai hikmat, mendapatkan hikmat dari sorga, dari Tuhan sendiri lewat doa-doa kami orang percaya, sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, sebagai wakilnya Tuhan dalam kehidupan kami, kami mau tetap berdoa, biarlah sejahtera buat bangsa dan negara kami itu terjadi. Di tengah-tengah pandemi sekalipun sudah melandai, tapi kami percaya Tuhan tetap pakai para medis yang berdiri di garda paling terdepan untuk merawat, untuk menolong para pasien-pasien COVID-19 yang sementara mengalami penderitaan di dalam COVID-19 mereka Tuhan. Kami percaya tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang mengalaminya, tapi kami percaya ketika firman ada di hati kami, firman-Mu berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kami. Sebab itu Tuhan, jadikanlah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, bahkan masyarakat Indonesia yang mengalami COVID-19 hari-hari ini, Tuhan pulihkan. Karena di hati mereka memiliki hati yang gembira dari sorga dan menjadi dampak yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini tidak kebetulan. Tuhan berbicara atas kehidupan kami semua di acara God is Good pagi hari ini. Biarlah sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebelum kami menjalankan rutinitas kami, kami percaya kami didasari oleh firman Tuhan, kami didasari oleh kebenaran, sehingga pikiran kami dipenuhi oleh firman, hidup kami berjalan sesuai dengan firman. Maka apa yang tidak mungkin, itu jadi mungkin bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan pakai, berkatilah setiap dokter, setiap perawat yang bekerja. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai para medis, Tuhan lindungi, proteksi hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat buat siapa saja, menjadi suratan yang terbuka, menjadi kesaksian yang besar, bahwa Allah yang kami sembah, dialah Allah yang selalu memperhatikan kami, Allah yang selalu ada di hidup kami, dan Allah yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Tuhan tolong berkati pemimpin yang terpilih, Bapak Pendeta Johnny W.O. Tuhan tolong berikan hikmat beserta para jajaran, baik di MP maupun MPR. Tuhan tolong berkati. Biarlah kiranya hikmat dari sorga menjadi bagian dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Biarlah pemimpin-pemimpin gereja menjadi panutan dalam kehidupan kami para anggota-anggotanya. Dan kami boleh melihat semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ajarkan kami Tuhan sebagai anggota untuk tunduk kepada otoritas tertinggi dalam organisasi kami. Tuhan tolong berkati sehingga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pun dari MP, MD, majelis wilayah, para gembala, para pengerja, jemaat Tuhan khususnya GPDI, semua diberkati oleh firman, dilengkapi oleh firman, untuk kiranya kami memiliki hati sehati untuk Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan hidup kami memiliki damai sejahtera yang dari Kristus, supaya hidup kami menghargai, menghormati satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi program yang telah diprogramkan itu berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tuhan tolong berkati juga ketika kami akan menghadapi musda di berbagai daerah. Tuhan tolong berkati Tuhan, khususnya Jawa Barat. Tuhan berikanlah kiranya hikmat bagi kami semua, gembala-gembala yang ada. Kami percaya Tuhan, berikan kami persatuan, berikan kami kesehatian, bahwa firman Tuhan itu adalah patron hidup kami. Kami harus mengarahkan pandangan kami, dan perjumpaan dengan Yesus membuat kami penuh dengan damai sejahtera. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan karakter hidup kami. Biarlah kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Panitia nominasi yang sudah terbentuk, biarlah kiranya Tuhan mereka ada dalam kendali Tuhan. Mereka ada dalam hikmat sorga, sehingga Tuhan menominasi siapa saja yang masuk dalam nominasi bursa pilihan ketua MD Jawa Barat. Kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Bahkan di daerah-daerah lain sampai ke luar negeri, Tuhan berkati. Gereja kami semakin diperlengkapi oleh firman. Gereja kami diperlengkapi oleh kuasa, berjalan di dalam urapan kuasa Roh Kudus, dan kami menerima karya terbesar dari sorga yang membuat kami diperlengkapi, dibaharui oleh firman, dibaharui oleh kuasa. Makanya kami harus berjalan sesuai dengan apa kata firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat program God is Good ini. Tuhan memberkati hambanya Bapak Pendeta James Tololiu. Tuhan tolong berkati, berikan hikmat setiap narasumber. Tuhan tolong berkati apa yang Tuhan sampaikan, isi hati Tuhan biarlah itu tersampaikan buat semua pemirsa yang telah mendengar, hadir lewat live streaming ini. Tuhan diberkati, dan kami percaya lewat acara Good News God is Good ini Tuhan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa yang boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kami percaya yang sudah mengenal Tuhan semakin kenal, semakin dekat, semakin melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, semua kami diberkati oleh Tuhan. Yang hadir di live streaming God is Good ini kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Semua pemirsa yang ada, semua yang mengambil bagian, Tuhan berkati, balas berkat dalam segala kelimpahan. Dan kami percaya Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengar dan kabulkanlah setiap permintaan doa kami. Dan kami percaya dengan hati yang tulus kami angkat tangan Tuhan, turun tangan. Pembelaan Allah, kuasa Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tetap ada di hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sudah naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Terima kasih. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber di atas segalanya. Engkaulah yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kepada kami damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian saat pagi hari ini juga sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat narasumber yang sudah menjadi berkat dalam program yang diskusi pagi hari ini, dan sekali lagi Tuhan kiranya memberkati. Ya, next kita akan bisa ketemu lagi dan menjadi berkat dalam program ini, program God is Good. Ya, terima kasih kerjasama juga dengan Ibu Pendeta Novita Lengke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya juga menyapa Ibu Pendeta Sophie Shalom. Ya, Tuhan memberkati.
dan juga Ibu Pendeta Mince Ombeng dari Tangerang, Banten. Terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih juga buat uh, Ibu Wilani Siska. Oh, ini istri dari narasumber ya. Ya, istri. Wilani Siska Muniung Boru Manurung ya. Tuhan memberkati ya. Dan saya juga menyapa rekan saya Ibu Pendeta Jacqueline Wowiling Kembuan dari Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Hani Robert Walalangi. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Joni Tangel. Tuhan memberkati. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ibu Erika Pardede. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Dan juga saya juga menyapa Ibu Pendeta Anita Wenas ya. Tuhan kiranya memberkati dari Sulawesi Tengah juga. Terima kasih juga maaf kalau salah penyebutan Ibu Calomita Yunita Anugrah. Tuhan memberkati ya. Ya, saya juga menyapa pada pagi hari ini atau kami menyapa juga mama saya yang ada di Gunung Sindur ya. Ini satu wilayah dengan ada anak saya ya, narasumber satu wilayah ya, puji Tuhan. Wilayah 15 di Bogor ya, bersama dengan anak kami Aina Esterina. Saya juga menyapa jemaat anak Tuhan Bapak Adik William ya. Terima kasih banyak. Kami juga menyapa Bapak Jack Jokin ya. Tuhan memberkati. Ibu Bidan Ari, Ibu Heri Sibuya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga Mama yang ada bersama-sama dengan anak kami di Gunung Sindur ya, Mama yang Andrew Mokoy. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih komentar dari Ibu Heri Sibuya. Ya, shalom, amin. Tubuh Kristus tidak saling baku jelek ya, saling menjelekkan ya. Kita harus ikut aturan Tuhan Yesus, gereja apapun dia, satu baptisan, satu iman, satu kasih ya, sesuai dengan firman tentunya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Modi Laluhan. Tuhan memberkati. Ada banyak hamba Tuhan yang tidak paham dewasa iman ya, kita harus dewasa ya. Dan juga Ibu Pendeta Vince Marinca, Ibu Pendeta Mewe Naspati Pawae ya. Terima kasih Ibu Pendeta Mince Ombeng, Bapak Pendeta Denny Lompoliu ya, MA di MTH yang ada di Manado ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Kemuliaan Yesus selalu ada di hidup kita ya. Dan terima kasih dari luar negeri, dari Minnesota, USA, Amerika Serikat. Ya, terima kasih Ibu Joyce Yohan Lakawa Milo. Saya diberkati juga dengan firman tadi malam ya. Tuhan kiranya memberkati. Yes, kebenaran firman Tuhan. Makasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih komentar Ibu dan Ari, Ibu Heri Sibuya. Terima kasih Ibu Pendeta Joyce Yohan Lakawa Mainloon ya. Amin, benar. I agree. Ya, setuju dengan firman Tuhan. Ya, terima kasih banyak juga ya, terima kasih luar biasa firman Tuhan. Dan Ibu Eugene Ruth Selitoy, Tante Keke, terima kasih Ibu Pendeta Keke Asa dari Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, rahasia berkat Tuhan karena perpuluhan. Ya, amin. Betul, ya. Mengerti firman Tuhan tentunya melakukan tentunya firman Allah. Saya sangat diberkati sekali komentar dari Bapak Pendeta Hani Walangi pagi ini oleh Om Gembala narasumber ya, dan kesaksian luar biasa membangun iman kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih sekali lagi mengamenkan Ibu Pendeta Joshua Lakawa Mailo dari Minnesota ya, USA, Amerika Serikat. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, karena narasumber ini kelihatannya masih muda, tapi energik dan luar biasa dipakai Tuhan tentunya dalam pelayanan. Ya, terima kasih buat Ibu Pendeta Vince Marinca ya, sekali lagi Bapak Pendeta Victor Melkimoniung yang sudah menjadi narasumber. Ya, terima kasih. Saya ada juga komentar dari, ya saya baca komentar dulu ya. Yes, amin. Mengamenkan. Terima kasih Pak Gem, narasumber firman Tuhan so powerful ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih banyak Ibu Pendeta Vera Poluakan, Tuhan memberkati. Ibu Pendeta Jacqueline Tauran dari Sulawesi Tengah. Ya, Tuhan memberkati, firman-Nya luar biasa, sangat memberkati. Jacqueline Mowiling Kembuan, Modi Laluhan, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini tentunya. Dan juga, saya akan bacakan
dari USA Amerika Serikat. God bless, God is good. Terus maju untuk memberkati banyak orang jiwa-jiwa. Ya, terima kasih banyak untuk respon respeknya kepada God is good. Tuhan kiranya memberkati, banyak yang dipulihkan, banyak yang mengalami mujizat. Amin, disembuhkan Amin, amin. dan terlebih Yes. bisa menerima keselamatan bagi jiwa-jiwa. Ya, puji Tuhan. Tuhan kiranya tolong ini bisa sampai kemana saja dan dapat memberkati siapa saja. Ya, terima kasih rekan saya juga Bapak Pendeta Jerry Sumampo dari Sulawesi Tengah. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Heri Sibuaya dengan komentar amin, thanks doa untuk para medis ya, karena Ibu Bidan Ari ini adalah seorang tenaga medis juga dari Puskesmas Jati Asi. Ya, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih juga buat jemaat yang Tuhan percayakan juga kepada kami, Ibu Angel Lapis. Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga saya menyapa Ibu Ruth, Ibu Pendeta Ruth Sinaulan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa kembali dalam tayangan yang sama pada besok hari dengan narasumber yang sudah dipersiapkan untuk dapat memberkati kita sama seperti pada pagi hari ini. Di mana saja berada, ya, kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti dalam tayangan ulang, saya percaya kita akan diberkati Tuhan dengan satu kekuatan yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, Ibu, maaf, Ibu Bidan Ari memberikan komentar ya bahwa Ibu Bidan Ari adalah tenaga medis ya. Tuhan percayakan di Puskesmas Jatiluhur, Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali pada besok hari ya. Tetap semangat dalam nama Yesus. Wah, puji Tuhan. Anak dari narasumber yang ini dilihat semuanya ya. Sampai ke mancanegara. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan Tuhan. berkati. Shalom. Sukses. Ya, Amin, haleluya. amin. Puji Gitu. Tuhan. Makasih.